Terus next kita mau nyalain sigar. Nah, nyalain sigar itu harus dari samping, nggak bisa di tengah gitu. Jadi dan kita nggak boleh, karena kayak gitu gini. Nah, kita nggak tahu ini apinya sampai sepanjang apa. Kan? Jadi kita mau kasih angle sedikit, terus kita bakarnya gini. Ke pinggir. Halo, welcome back to YouTube channel Whiskey and Wine. Hari ini gue ada kedatangan tamu spesial dan sebenarnya gue bukan di tempat gue sih. Jadi gue yang datang ke tempat tamunya. Dan ini tempat spesial banget. Jadi teman-teman bisa cek Instagramnya juga, namanya Epicure di Mall Kelapa Gading. Nah, hari ini gue lagi bareng sama Ko Aldi. Thank you banget udah ada waktunya, kasih waktu yang buat kita ngobrol-ngobrol. Jadi Ko Aldi ini salah satu pecinta sigar di Indonesia dan sampai sekarang satu-satunya Habanos Master di Indonesia ya gue ya? Ya, for now ya. Oke. Jadi boleh ceritain dikit nggak kok, Habanos Master itu tuh apa sih? Jadi kalau di sigar itu mirip kayak di wine namanya sommelier kan ambil WSET. Kita ada semacam edukasional lah ya. Tapi kalau Habanos itu kan basically kan Cuban. Kayak contohnya kayak desain Habanos kan. Itu Habanos itu kan semua yang produksi Cuban cigar diproduksi sama Habanos. Terus Habanos itu keluarin sertifikasi gitu. Jadi ada levelnya junior, senior, sama master. So I don't know in the future they could have another level. Tapi for now master yang udah level paling terakhir sih. Dan Ko Aldi sekarang udah posisinya udah di master. Ya, gue baru selesai master kemarin 2022. Wow. Ya, exam lulus. Berarti emang awalnya sendiri Ko Aldi tuh suka sigar, hobi gitu atau? Ya, awal sebetulnya dari teman-teman kan dulu pasti minum whisky dan lain-lain lah ya. Cuman awalnya minum dulu. Sebetulnya awalnya, tapi aku nggak sempat kayak dalemin banget. Jadi mereka ngomong kan pasangannya whisky biasanya sigar gitu kan. Or konyek pas itu ya, ram nggak terlalu populer sih saat itu. Dan aku lebih ke hookup sigarnya aja. Terus come in 2008 ya, kayaknya monetary crisis kan. Itu dimana pas itu aku masih lebih muda lah ya dari sekarang of course. Jadi kita cari, jadi ya kita cari pas itu sempat kayak iseng-iseng gitu. Dan jadi karena hobi ya keterusan. Sampai sekarang. Ya. Dan sekarang juga memang masuknya udah di dunia bisnis sigar juga ya. Iya. Apalagi sekarang di Mall Kelapa Gading ini Epicure baru buka, tuh kita jual. Gue lihat koleksinya, nanti kita sama-sama lihat bareng deh koleksinya. Waduh, ngeri banget. Sampai ada yang sebatang 10 juta, ada yang mungkin di atas itu kali ya deh. Sementara itu paling. Mungkin hopefully next time ada lagi deh yang 5. Mungkin masih disimpan di rumahnya. Nah, terus kalau kita bicara sigar nih kok, sigar itu kan beda nih sama rokok, ya kan? Ko Aldi sendiri ngerokok nggak awalnya? Enggak. Malah sama sekali nggak ngerokok, malah mulainya langsung sigar. Awal yang bikin Ko Aldi suka sigar tuh apa? Dari rasanya atau emang karena komunitas teman-teman semua sigar jadi mau nggak mau ikut sigar atau? Sebenarnya kalau awal banget gara-gara film Godfather. Gara-gara film Godfather. Iya. Tapi emang sebelum itu juga banyak yang mau cobain gitu. Tapi karena nggak ngerokok, aku pikir kan aku nggak ngerokok kenapa lagi nyigar gitu kan. Iya. Kalau sekarang udah belajar lah, basically ngerokok, nyigar beda gitu. Cuman saat itu yang bikin aku tertarik karena lihat film Godfather, aku suka banget. Keren banget deh. Keren banget dan dia pas itu suka Monte Cristo No. 2 kan. Terus pas itu temenku nawarin pas Monte Cristo No. 2. Jadi kayak gue mesti cobain deh. Langsung belajar jadi Godfather. Bener saat itu juga belum gitu ngerti. Cuman ya itu yang that's the beginning of it lah. Nah terus kan pasti teman-teman yang nonton ini kan pasti pengen tahu sigar bahan bakunya gitu, dari segi bahan baku sama rokok. Kalau kita kan taunya kalau rokok itu pakai tembakau. Ya kan. Nah kalau sigar itu dia kayak gimana sih kok? Sebetulnya kalau yang membedakan sigar itu is organik gitu. Jadi dia semuanya purely tobacco. Sedangkan kalau rokok dari kertasnya aja kan pakai memang kertas, bukan daun kan. Kalau kita kan wrappernya pakai daun tembakau gitu. Terus isinya juga like it's just purely tobacco. Kalau rokok kadang ada sausnya atau ada rasa, and then they use filter. Right? It's very different gitu. Terus juga dari cara nikmatinya pun the way you smoke a cigar and smoke a cigarette is completely different gitu. The way you lit it up juga beda banget. It's actually two different things. Jadi memang orang di kayak kita ngomong awam gitu selalu merokok jelek. Well, ya merokok apa dulu nih? Karena it's different gitu kan. Ya. Betul. Nah, tadi kan bicara cara ngebakar sigar, ngerokok sigar pun beda gitu kan. Nah, boleh diajarin dikit nggak? Mungkin ini sesuatu yang basic banget lah. Mungkin teman-teman ada beberapa yang udah tahu, tapi kan ada beberapa temen yang kayak mungkin selama ini lihat orang sigar tapi nggak tahu caranya. Kalau ngerokok kan ya biasanya kita hirup, baru buang gitu. Nah, kalau sigar tuh kayak gimana sih kok? Ya, jadi aku langsung diomongin aja kali ya. Boleh. Oh, ini berarti langsung diajarin cara nge-cut segala macam juga ya? Iya. Jadi sigar ya, well, this is a cigar for those of you who doesn't know.
Jadi sigar itu aku pakai kacamata ya. Boleh. Udah lumayan berumur. Udah gitu kelihatan. Nah, kita sigar itu mau lihat di bagian yang agak atas itu ada kayak semacam cap gini ya. Nah, jadi kita cut agak di atasnya itu sedikit aja sebetulnya. Dan ini sigar cukup kecil. Kita kalau cukup sigar kecil, aku sukanya pakai giletin kayak gini. Gitu. Nah, kita cut. Nah, ini yang namanya cap gitu. Jadi cap itu kalau orang ngeroll sigar pakai, kita bayangin ini handmade ya. Atasnya ditutup pakai topi. Cap kita ngomongnya. Cap ini yang kita mau cut. Biasanya habis itu kalau ini sigar kita sendiri kita pakai namanya cold draw gitu. Tapi kalau sigar orang ya jangan. Jadi kita nih, let's say ini aku mau begini ya. Jadi kita kayak sebelum dibakar kita cold draw. Gunanya kita mau ngetes dia punya ada plak itu kayak mampet atau apa gitu. Kalau mampet kadang kita massage, kalau emang parah kita bisa kayak tusukan sih kayak perfect draw gitu. But anyway, this one is okay. Terus next kita mau nyalain sigar. Nah, nyalain sigar itu harus dari samping, nggak bisa di tengah gitu. Jadi dan kita nggak boleh, karena kayak gini. Nah, kita nggak tahu ini apinya sampai sepanjang apa. Kan? Jadi kita mau kasih angle sedikit, terus kita bakarnya gini. Kita pinggir. Gitu. Kita putar sigarnya. Gitu, kita bakar seperti ini. Tuh. Jadi kalau nanti sudah merata itu kelihatan merah atau baranya itu di pinggir-pinggir. Merata di pinggir-pinggirnya gitu. Kita bisa tiup atau kita giniin. Kalau buat orang jangan ditiup ya, kalau buat sendiri nggak apa-apa. Gitu, tapi ya kelihatan. Kayak di sininya tuh ada yang merah yang mana, yang nggak merah yang mana gitu kan. Kita ratain lagi. Nah, kalau udah rata, baru kita puff. Nah, cara puffnya, kalau aku suka short puff tapi few times. Kadang kayak 2-3 kali gitu. Like this. Jadi biar dia nyala, baranya itu merata dulu semua ya, biar nyala dulu ya. Something like that. Jadi yang kita ambil, kalau aku untuk tasting sigar itu dari draw. Jadi draw itu bisa stronger, jadi sampai agak berat gitu ya. Aroma sama baru taste di palate kita gitu. Jadi it's very different. Kalau rokok kita lebih apa ya? Aku bilang itu you just draw as much as you can. Gitu kan. Dan kalau mungkin kita mau lebih deep lagi, sigar itu lebih ke lifestyle lah. This is in my opinion, I think rokok itu lebih kayak habitual gitu. So it's very two different thing. Betul. Biasanya kan kita selalu ada bahas whiskey of the day. Tapi karena hari ini kita bahas sigar, hari ini gue pengen nanya ke Aldi dulu nih. Hari ini kita sebutnya cigar of the day. Cigar of the day kita apa nih hari ini? Jadi hari ini yang kita bakar itu namanya Cohiba Siglo 1. Siglo 1 ya. Jadi Cohiba itu, Siglo itu artinya century. Gitu, jadi Century One kalau ngomongnya orang. Nah, Siglo 1 ini ukurannya itu Tres Petit Corona, jadi di bawahnya Petit Corona. Jadi kita ngomong itu Vitola name-nya. Cuman commercial name-nya is Cohiba Siglo One. Cohiba merupakan merek yang salah satu, I think worldwide orang banyak tahu lah ya. Gitu. Kayak Macallan-nya di minuman lah ya. Iya, gitu. Kalau Cohiba itu kayak Macallan. Jadi tadi aku bawa ini, because well, I love Cohiba. Dan kita punya sesi juga, I think like for me cigar is very personal gitu. I always ask how much time we have, dan I adjust accordingly gitu. Jadi kita kayak, sekarang kita lagi mau berapa lama nih untuk sesi kita. Dan I don't want to bring something big and then I have to stop. So this one is Cohiba Siglo One, is one of the most famous Vitola in the world, Siglo One. Berarti kalau ukuran kayak gini biasanya untuk durasi berapa lama? So Siglo One, I would say maybe 20 minutes, 25 minutes, ya mungkin segituan ya. Tapi kadang depend sama si perokoknya juga ya. Ada yang ngedrawnya langsung kenceng banget terus jadi burn-nya jadi lebih banyak atau? Iya, bisa juga sih gitu. Bisa dikasih 15 menit juga bisa. But like for me, cigar requires apa ya? Kayak gentle, nggak bisa diburu-buru gitu. Kayak gini kan very premium ya. Cohiba is long filler, very premium cigar. It's not supposed to, you're not supposed to enjoy it like, gitu. You know, gitu ya. Ya ibaratnya kalau di whisky kita kayak sipping pelan-pelan, santai gitu ya. Gue sambil bakar juga deh gue. Boleh dong. Gue sambil. Boleh dong. Nah kalau sigar harus ada temennya. Kalau sendiri nggak seru. Kalau di minuman kan banyak tuh merek-merek yang mungkin orang-orang mulai kenal lah. Kayak misalnya kalau di minuman mungkin Glenlivet, Glenfiddich, yang umum Dalmor itu. Nah, kalau di dunia sigar, ini kita bicara Cuban cigar dulu lah ya. Nah, brand-brand yang paling terkenal tuh apa aja? Sebetulnya kita tuh bagi 4 layer. Kita ada namanya global brand, value brand, other brand, volume brand. Volume brand. Jadi volume brand itu yang mungkin lebih mass market lah ya. Mass market. Jadi kayak kita ngomong Jose Piedra, Quintero, itu kita maksudnya ke volume. Gitu, Guantanamera gitu ya. Jadi mereka produksinya juga udah
masif banget. Massive dan Kayak kadang pabrik machine made ya, machine made Oke. gitu. Oh, jadi kan kalau misalnya kita tahu Koiba semua kan benar-benar handmade, Ya. roll by human gitu kan. Ya. Tapi kalau itu ada yang pabrik juga ya. Udah kayak Ada pabrik yang machine rokok made. gitu. Oh, oke. Ada yang machine made. Jadi mostly yang shot filler machine made. Oke. Gitu. Nah, Kalau short yang- filler bedanya apa tuh? Sama yang Ya, jadi kayak cigar yang kita smoke sekarang, ini namanya long filler. Jadi kalau long filler, itu kita bener-bener pick premium leaf, and then we roll the leaf into this cigar, but then we have to chop some part of the leaf kan, untuk Oke. bisa bentuk seperti ini. Oke. Nah, the remainder tadi itu, kita nggak buang. Kita masuk lagi, jadiin semacam kayak pulp gitu, baru dimasukin ke mesin, then come up as the Jadi short filler. short filler cigar gitu. Oke. Jadi makanya kalau short filler, pasti di draw-nya akan beda sama long filler Oke. gitu. Dan konstruksinya beda, kepadatannya beda, it's very different experience. Berarti yang short filler itu jatuhnya kayak rokok ya sebenarnya, udah dicacah gitu ya Iya, berarti ya. even though tetap isinya tetap full tobacco ya, nggak ada Oke, kayak tadi yang gue betul, bilang di awal betul. kan. Cuman ya, Oke. it's still premium leaf, cuman emang secara konstruksi dan berbeda lah, karena kan kualitasnya juga pasti berbeda long filler sama short filler gitu. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya short filler berarti tetap dibungkus luarnya itu tetap pakai bungkus luarnya daun tetap. full gitu ya. Tetap pakai wrapper yang sama gitu. Wrapper, ya. Tapi kayak udah dislitingin dulu gitu loh. Oke. Dan biasanya memang di pabrik lain sampai di kubanya nanti tinggal dimasukin ke mesin itu udah langsung jadi keluar gitu. Kalau bicara sigar kan biasa persepsi orang-orang pasti ngerasa wah sigar sih mahal banget gitu kan. Ya. Range harga sigar itu dari berapa sih kok? Actually sigar itu lebih kayak wine ya. Jadi kalau kita mau cari sigar yang memang for investment gitu, ada gitu yang memang like millions of euro juga ada gitu. You can Google, cuman I can say the name. Like my last trip to Cuba, one box of Cohiba sold for 4.5 million euro juga ada. Gitu. Wow. Tapi kalau kita ngomong yang memang dari segi manusiawi lah ya harganya, bukan kayak kolektor gitu. Again depends on the brand sama tipe daun tembakonya kan. Karena kalau sigar tuh yang menentukan harga kan kualitas tembakonya. Kualitas gitu. tembakau, Cuman ya. kalau kayak kita ngomong short filler, I think mungkin di bawah 100.000 masih ada. Di bawah Kalau 100.000 short filler ya. Itu kita Kalau- bicara Cuban ya. kita ngomong Cuban kayaknya, tapi like small one and short filler gitu, Oke. you know. Kayak cigarillos or something masih bisa. Tapi normally mungkin 300.000, 200-300.000. Dan we want to experience something yang memang Cuban taste dan nggak nanggung lah gitu loh. Ya. You know? Ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang sebenarnya kurang lebih mirip kayak whisky juga ya. Jadi range harganya tuh bisa dibilang jauh sekali. Kadang yang 200-300 ribu pun ada, sampai yang ratusan juta miliaran pun ada Iya, juga. sama gitu whisky juga kan. Ada Betul. yang memang kita mau ngomong Ya. 40 tahun, 70 tahun juga. Betul. Sky's Tapi the kalau di limit, whisky actually. kan sebenarnya kita bisa bicara mahal itu kadang di satu sisi karena proses agingnya lama, terus ada juga karena rarity-nya Ya. di dunia itu udah benar-benar nggak ada. Ya. Karena kan produksinya juga nggak bisa dibuat duplikasi gitu. Nah, sama nggak yang berlaku di sigar? Ini kita ngomongin whisky sebetulnya, tapi mungkin mirip lah sama whisky sama wine. Menurut saya tuh dari daun tembakonya, like you can age, you know, any cigars you want. Tapi kalau menurut aku, kamu age yang memang it's worth to be aged gitu. Oke. Jadi tergantung dari daunnya, yang kan kita punya harvest juga sama Oke. kayak wine atau kalau sigar mungkin nggak barley ya. Tapi kayak wine kan ada yang harvestnya bagus, Betul. harvest nggak Ya, bagus, tahun berapa, oke. kan limited edition seperti apa gitu. Bisa di curate sebetulnya gitu untuk di aging itu, dan memang sebetulnya kita udah ada klasifikasinya. Misalkan contohnya kayak limited edition gitu, limitada itu harus yang udah at least 2 years older than regular cigar daunnya Oke. gitu. Terus kita masuk yang namanya reserva tuh 3 tahun, terus grand reserva gitu. Habis itu anehado itu 8 tahun tapi nggak dalam bentuk daun, dalam bentuk udah cigar. But then we don't sell it, kita age for 8 years gitu. Oke. Then we have vintage, or vintage is like tens of years lah gitu, jadi kayak gitu. Bisa dibilang ya itu semua prosesnya alami lah ya. Daunnya pas mereka panen pun ya nggak bisa dibuat. Misalnya kemarin mereka udah pernah ada daun yang kayak gini, mereka mau buat yang kayak gitu lagi mungkin Ya. nggak akan terulang lagi. Very gitu. tricky, konsistensi di cigar tuh sangat tricky sih. Oke. It's like wine, kadang-kadang kita emang kalau harvestnya jelek, we can have all the composition kan. Kita mau create ini siglus 1 juga kita tahu berapa layer daunnya dan lain-lain. Tapi kalau harvestnya jelek dan Oke. Nah kalau untuk sigar favorit Ko Aldi itu apa? jadi sebetulnya kalau merek favorit sekarang aku paling suka Trinidad atau Cohiba, yang memang udah agak tinggi lah ya, agak depends on whether you willing to pay for the price. Tapi kok Trinidad gue paling suka untuk sekarang gitu. Tapi memang Monte Cristo itu kayak special lah for me, karena that's what get me Ya, into the game yang pertama kali at the ya. first place gitu kan. Jadi Monte Cristo itu always Memorable special. lah ada ini ya. Ya sebenarnya
pertama kali gue nyoba sigar premium juga sebenarnya Monte Cristo number 2. Really? Itu memorable banget. Trinidad juga baru 2 minggu lalu ada temen yang kasih Trinidad Vigia. Wah itu juga menurut gue enak sekali sih. Trinidad itu sebetulnya kalau menurut aku kita ngomong ada global brand, volume dan lain-lain lah ya, other brand. Trinidad tuh nggak termasuk ke global brand gitu. Global itu top 6 yang basically orang world class lah, world class quality gitu sebetulnya. Jadi kayak Cohiba, Cohiba, Monte Cristo, Romeo, Partagas, Hoyo de Monterrey sama H. Upmann. Not even Trinidad. Trinidad tuh masuknya di value brand, merek berharga gitu. But then again, Trinidad tuh very special. Kenapa? Karena size kayak kita ngomong Robusto, Corona yang whatever size di sigar kita orang biasa lihat, itu semua nggak eksis di Trinidad. Oh gitu. Ya. Mereka punya size sendiri. Punya size sendiri. Nggak ada Trinidad Robusto. Adanya Trinidad Robusto Extra atau Trinidad Robusto T, something kayak gitu. Jadi ya. Trinidad nggak pernah sama, size Trinidad pokoknya nggak pernah sama yang lain. Kita ngomong Churchill, mungkin Cohiba punya Esplendidos, ya kan, terus Romeo punya Romeo Churchill. Trinidad Churchillnya nggak ada, kalaupun dia punya Churchill, diameternya, tebalnya dibedain dikit, atau panjangnya ditinggin dikit, like it's very special Trinidad. Kalau sigar sendiri kan biasanya kalau kita tahu, biasa selalu di pairing nih sama minuman, whisky, rum gitu kan. Nah kalau Ko Aldi sendiri lebih favorit pairing dengan apa kok? Sebetulnya kalau secara textbook ya, pairingnya tuh rum. Karena kita kan I smoke mostly Cuban, dan Cuba produce rum gitu kan. Tapi untuk kita yang tinggal di Indonesia, kalau aku sih paling gampang sebetulnya whisky aku lebih suka. Tapi kan kalau kita ngomong taste kan udah nggak objektif, depends on the individual kan, subjeknya seperti apa gitu. Kalau aku whisky karena whisky itu karakternya di sini kita sangat banyak, Indonesia udah banyak masuk gitu. Jadi aku bisa lebih exploring gitu. Tapi kalau sigar sendiri, kalau misalnya kita bicara mau pairing sama gin, vodka, tequila, masuk nggak sebenarnya gue? Sebetulnya kalau menurut aku light spirit itu nggak gitu masuk karena jarang light spirit yang long finish gitu. Kita perlu yang agak long finish di palate kita tuh agak stay. Having said that, sebetulnya tergantung sama individu itu lagi ya. Kalau memang mereka suka, ya nggak apa-apa. Karena kayak contohnya tequila gitu. Tequila saat ini udah dibikin tequila yang cukup manis menurut aku, dimana bisa counter tarnya sigar gitu kan. Even though mereka mungkin juga nggak long finish tapi, but if it works, it works. Cuman generally enggak gitu. Misalnya kayak sama kayak wine gitu ya. Wine like port wine masuk. Tapi agak susah kalau kita mau milih Cabernet Sauvignon atau apa yang agak susah lah gitu untuk pilih. But then if you like it, it's okay. Oh berarti so far sigar itu di pairing cocok sama sesuatu yang long finish ya berarti ya? I would say long finish sama mostly sweet. Kalau minuman ya, kita ngomong minuman ya. Kalau pairing itu kita lebih mencari ada dua hal kalau aku. You want to balance the taste atau mau enhance atau mau kayak amplify gitu. Jadi misalkan kayak kita sigarnya ini after taste-nya sweet gitu. Dan you want to be even sweeter ya kita kasih mungkin kayak sherry kan ada sweetnya ya gitu. Kita kasih sherry gitu. Tapi kalau kita mau balance out nggak mau terlalu spicy, mungkin kita bisa kasih yang pit gitu. Contohnya sigarnya manis dengan whisky yang mungkin agak pit, gurihnya keluar, savory gitu. So you can do that sebenarnya. Tapi itu balik lagi ke preference orang juga ya. Kadang mereka emang lebih suka, oh gue mau nyari yang sweetness-nya nendang banget nih gitu kan. Mereka mungkin sigarnya udah manis, tambah lagi sherry atau jadi amplify gitu kan. But if you like sweet then you can do it gitu. Makanya that's why rum sendiri kan punya jenis-jenis yang berbeda juga kan. Ada Jamaican rum, ada Trinidad, beda-beda lah style-nya. Iya, karakternya kan beda-beda gitu. Nah, kalau menurut Ko Aldi, sigar itu paling penting kita nikmatin tuh dalam kondisi apa nih? Jadi misalnya mungkin kalau aku pribadi, aku sigar tuh selalu harus ada temen. Aku nggak bisa nyigar sendiri. Nah, kalau Ko Aldi sendiri gimana? Aku actually prefer juga ada temen sih. Ada temen ya, temen ngobrol. Temen ngobrol, iya. Kalau aku ya, tapi memang kalau orang sangat introvert mungkin prefer like me time banget kan, Karena sigar itu kan kita nggak lihat orang sigar sambil jalan-jalan. Mostly orang duduk. Karena memang it relaxes ourselves gitu basically kan. Jadi bisa alone. Tapi kalau aku memang harus occasion-nya juga ambience-nya harus pas ya. Kayak misalkan kita kayak di club gitu misalkan. Agak segan gitu kalau aku baru bakar sigar yang enak banget, yang mahal gitu. I just want to smoke a cigar di club ya, I smoke any kind of cigar juga it's fine. Gitu. Sama kayak mungkin kalau kita ngomong ke whiskey atau wine, kalau suasananya clubbing, I'm not gonna open like Macallan 25 or something kan. Benar. Yeah, but then it's up to you if you want to open Macallan 25 in whatever age club atau apa. Sorry sebut nama, tapi ya it's fun. Tapi kita nggak bisa enjoy, benar-benar totally enjoy kayak kita. If I want to smoke like like Cohiba ya, in places like this, lebih bisa ngobrol. Sekarang gue mau tanya kok, kalau di whisky sendiri kan, ya sebenarnya kita nggak bicara whisky lah. Di dunia ini hampir semua barang itu pasti ada replikanya atau ada fake-nya lah gitu. Kalau di whisky memang udah banyak banget. Nah kalau di sigar ada nggak kok? Ada.
Ada ya? Ya, kalau di sigar ada. Nah ini bakal menarik nih, kayaknya kita bakal bahas tentang whisky dan cigar fake di episode selanjutnya. Jadi jangan lupa ikutin terus YouTube channel Whiskey and Wine, kita bakal ketemu di episode selanjutnya. Oke, see you.